dalam hamparan sejarah manusia yang membentang dari timur jauh hingga ke barat yang tak bertepi, ada kisah yang terus mengundang perhatian, kisah yang tidak pernah padam, kisah yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, kisah yang tetap hidup dalam ingatan umat manusia melalui wahyu dan tradisi. Kisah ini terkait dengan dua bangsa misterius yang disebut Ya'juj dan Ma'juj, sosok yang oleh sebagian tradisi lain dikenal sebagai Gog dan Magog. Setiap kali nama dua bangsa ini disebut, seakan yang hadir adalah gambaran tentang kekuatan besar yang pernah ditahan oleh suatu penghalang, kekuatan yang suatu saat nanti akan dilepaskan dan akan memenuhi dunia dengan gelombang manusia yang tak terhitung jumlahnya. Dalam perjalanan penafsiran sejarah, ada yang mencoba menghubungkan kisah ini dengan bangsa pengelana yang pernah menjelajah padang rumput Eurasia, bangsa yang dikenal sebagai bangsa Skit atau bangsa Scythian. Namun apakah benar bangsa Skit tersebut adalah Ya'juj dan Ma'juj menurut ajaran Islam? Pertanyaan ini membawa kita pada perjalanan panjang, perjalanan yang menyusuri masa lalu, menelusuri peradaban yang telah hilang, serta menggali kembali kisah yang telah disampaikan melalui kitab suci. Untuk memahami seluruh kisah ini, kita perlu memasuki ruang dan waktu yang jauh dari masa kini. Pada masa yang telah terkubur dalam debu sejarah, hidup suatu bangsa yang dikenal karena kemampuan bertempurnya, hidupnya yang tidak terikat oleh wilayah tertentu, dan keberaniannya menjelajah padang rumput luas di antara timur dan barat. Mereka adalah bangsa Skit. Dalam catatan kuno, bangsa ini digambarkan sebagai kaum penunggang kuda yang tangguh, pemanah ulung, dan suku-suku yang bergerak bebas mengikuti arah angin dan musim. Tanah mereka tidak terbatas oleh tembok, tidak dibatasi oleh kekuasaan raja manapun, dan tidak ditentukan oleh batas negara. Mereka hidup menyatu dengan langkah kuda, memakan hasil buruan, dan mempertahankan diri dari suku lain melalui kemampuan bertempur yang telah melekat dalam hidup mereka sejak kecil. Para penulis dari dunia barat kuno pernah menggambarkan bangsa Skit sebagai bangsa yang seakan lahir di atas pelana kuda. Mereka bergerak cepat, menyerang mendadak, kemudian menghilang seperti angin padang rumput. Bagi peradaban menetap yang hidup dalam kota-kota besar, bangsa Skit tampak menyeramkan karena mereka datang tanpa peringatan, tidak mengikuti aturan diplomasi, dan tidak menaklukkan wilayah dengan cara yang lazim bagi kerajaan besar. Mereka justru bergerak seperti gelombang manusia yang muncul dalam jumlah besar lalu kembali menghilang. Gambaran inilah yang kemudian oleh sebagian sejarawan dianggap memiliki kemiripan dengan karakter Ya'juj dan Ma'juj. Namun, ketika kita memasuki tradisi Islam, kisah ini menjadi jauh lebih kompleks. Ajaran Islam membawa kita pada narasi wahyu, narasi yang tidak dibangun oleh gambaran sejarah, melainkan oleh penjelasan yang diturunkan melalui kitab suci. Dalam Al-Quran, kisah Ya'juj dan Ma'juj dikaitkan dengan seorang hamba Allah yang dikenal sebagai Dzulqarnain. Sosok ini, menurut Al-Quran, melakukan perjalanan panjang menuju timur dan barat, hingga mencapai suatu peradaban yang memohon pertolongan darinya. Mereka mengadu tentang dua bangsa yang selalu membuat kerusakan di bumi, dua bangsa yang tidak memiliki belas kasih terhadap siapapun, bangsa yang kekuatannya tidak dapat mereka hadapi dengan kemampuan sendiri. Melihat kesulitan mereka, Dzulqarnain kemudian membangun suatu penghalang kokoh yang terbuat dari besi dan cairan tembaga, sebuah dinding besar yang menjadi batas antara bangsa tersebut dan dunia luar. Dalam tradisi Islam, Ya'juj dan Ma'juj digambarkan sebagai bangsa manusia, bukan makhluk gaib, bukan makhluk dari dunia lain, tetapi kelompok manusia yang jumlahnya sangat besar. Mereka hidup terpisah dari umat manusia lain karena dinding yang dibangun Dzulqarnain. Dinding ini bukan sekadar penghalang fisik, tetapi bagian dari ketentuan ilahi yang membatasi gerak mereka hingga datang waktu tertentu. Ketika masa itu tiba, dinding tersebut akan melemah, kemudian hancur, dan Ya'juj dan Ma'juj pun akan meluap ke dunia, seperti lautan manusia yang tak tertahan oleh kekuatan apapun. Gambaran Al-Quran ini telah memunculkan imajinasi panjang sepanjang sejarah umat Islam. Para ulama dari berbagai masa berusaha memahami sifat-sifat mereka tanpa menjatuhkan penetapan identitas secara pasti, karena kitab suci sendiri tidak menyebut nama etnis atau tempat pasti lokasi penghalang tersebut. Ada ulama yang memahami kisah ini secara lahiriah, ada pula yang memaknainya secara simbolik. Namun kesimpulan bahwa identitas mereka hanya diketahui oleh Allah menjadi kesepakatan yang diterima oleh mayoritas cendekiawan. Meski demikian, sepanjang perjalanan sejarah manusia,
selalu ada ketertarikan untuk mencoba menghubungkan kisah Ya'juj dan Ma'juj dengan bangsa-bangsa tertentu. Bangsa Skit adalah salah satu dari bangsa yang sering disebut dalam perbandingan ini. Alasan mengapa bangsa Skit sering muncul dalam pembahasan adalah karena beberapa sifat mereka seakan cocok dengan gambaran bangsa besar yang bergerak secara mendadak, memiliki jumlah besar, serta mampu menimbulkan ketakutan pada peradaban lain. Mereka berasal dari arah timur, mereka bergerak dalam kelompok besar, dan mereka seringkali dianggap sebagai ancaman pada zamannya. Dalam catatan sejarah, mereka bahkan sempat memasuki wilayah timur Eropa hingga menimbulkan ketakutan pada kerajaan-kerajaan besar yang memiliki benteng kokoh. Akan tetapi, apakah kemiripan karakter berarti identitas yang sama? Dalam kajian Islam, jawabannya tidak. Para ulama menegaskan bahwa meskipun sejarah dapat memberikan contoh bangsa yang mirip dengan deskripsi Ya'juj dan Ma'juj, itu tidak berarti bahwa bangsa tersebut adalah benar-benar Ya'juj dan Ma'juj yang disebut dalam Al-Quran. Ada perbedaan besar antara membandingkan kemiripan dan memastikan identitas kisah Ya'juj dan Ma'juj dalam Islam tidak menuntut kita mencari padanan sejarah tertentu, karena kisah tersebut berada dalam ranah perkara gaib yang hanya dijelaskan sebatas yang diperlukan oleh wahyu. Penting untuk dipahami bahwa dunia pada masa lalu dipenuhi oleh bangsa-bangsa nomaden yang bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain, membawa dampak besar, dan seringkali dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat menetap. Tidak hanya bangsa Skit, tetapi juga bangsa Hun, bangsa Mongol, bangsa Turk awal, dan berbagai suku lain yang hidup dalam padang rumput Eurasia. Banyak dari mereka memiliki ciri yang dapat dibandingkan secara kasar dengan gambaran Ya'juj dan Ma'juj. Namun membandingkan ciri tidak sama dengan menetapkan identitas. Sebagian sejarawan modern juga mengingatkan bahwa bangsa Skit tidaklah tunggal. Mereka terdiri dari banyak suku yang tersebar luas dan identitas mereka berubah seiring waktu. Bahkan dalam catatan sejarah, bangsa Skit dapat berubah dari bangsa yang menakutkan menjadi bangsa yang hidup, berdampingan dengan peradaban lain. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak sepenuhnya cocok dengan gambaran Ya'juj dan Ma'juj, yang dalam tradisi Islam selalu digambarkan sebagai bangsa yang tetap terhalang hingga dinding runtuh di akhir zaman. Jika kita kembali kepada Al-Quran, pesan yang disampaikan bukanlah penetapan bangsa tertentu, melainkan menggambarkan sifat dan peran mereka dalam takdir akhir zaman. Mereka akan keluar dalam jumlah yang sangat besar, mereka akan memenuhi dunia, dan manusia akan merasa tidak mampu menghadapi mereka. Kisah mereka adalah bagian dari rencana besar tentang perjalanan dunia menuju akhir sejarahnya, bukan sekadar catatan antropologi tentang suku yang pernah hidup di masa lampau. Dengan demikian, ketika kita bertanya, apakah bangsa Skit adalah Ya'juj dan Ma'juj menurut Islam, maka jawabannya tetap sama. Tidak ada dasar agama yang menyatakan hal tersebut. Tidak ada ayat atau riwayat yang menyebutkan bangsa Skit atau bangsa manapun sebagai si identitas Ya'juj dan Ma'juj. Hubungan itu hanyalah teori sejarah yang muncul dari perbandingan sifat-sifat, bukan dari ajaran agama. Namun demikian, membahas perbandingan ini tetap memberikan gambaran menarik tentang bagaimana manusia berusaha memahami misteri masa lalu, bagaimana mereka mencoba menghubungkan peradaban yang pernah berjaya dengan kisah-kisah wahyu yang terus hidup sepanjang zaman. Ini menunjukkan bahwa rasa ingin tahu manusia tidak pernah padam, bahwa mereka selalu berupaya memahami apa yang tidak mereka lihat dan mencoba menghubungkannya dengan apa yang mereka ketahui. Maka, untuk melanjutkan alur ini, kita memulai dengan menggambarkan dunia yang dihuni oleh bangsa-bangsa nomaden pada masa lampau dunia, yang pada masa itu tidak mengenal batas negara seperti sekarang. Dunia yang dipenuhi oleh padang rumput luas, sungai-sungai panjang yang melintas ribuan kilometer, lembah-lembah tersembunyi, pegunungan tinggi yang membentang bak benteng alam, serta gurun yang bergulung bak lautan kering. Ruang inilah yang dihuni oleh bangsa yang hidup dengan ritme alam. Setiap musim menentukan arah perjalanan mereka, setiap hari menentukan apakah mereka akan menemukan makanan atau justru menghadapi bencana. Dalam jagat seperti inilah muncul bangsa-bangsa besar yang sejarahnya tidak tercatat dalam prasasti, tetapi tercatat dalam ingatan para penjelajah dan musuh-musuh mereka yang pernah merasakan kehadiran mereka. Di antara bangsa-bangsa itu, bangsa Skit hanyalah salah satu dari banyak kelompok besar yang menghuni padang rumput Eurasia. Suku-suku Turk awal, suku bangsa yang mungkin menjadi nenek moyang kaum Hun, kaum yang menghancurkan Romawi Barat, serta suku-suku yang kelak melahirkan bangsa Mongol yang terkenal sangat kuat. Masing-masing dari mereka memiliki kemiripan satu sama lain, karena mereka dibentuk oleh lingkungan yang sama.
Mereka hidup dengan kuda, tinggal di tenda, mengikuti arah angin, dan tidak pernah menetap dalam satu kota untuk waktu yang lama. Mereka adalah manusia yang hidup bersama gerak dunia, manusia yang tidak dibatasi oleh dinding atau benteng kota. Sementara itu, kisah Ya'juj dan Ma'juj dalam ajaran Islam berada di suatu tempat lain, tempat yang tidak dapat ditempuh oleh sekadar catatan sejarah. Kisah ini terhubung dengan Zulkarnain yang digambarkan sebagai seseorang yang melakukan perjalanan ke pelosok dunia, mengunjungi suatu kaum yang tidak dapat memahami bahasanya, serta melihat kaum yang meminta perlindungan dari kerusakan yang disebabkan oleh dua bangsa tersebut. Ia membangun dinding besi yang sangat kuat dengan bahan logam yang tidak mudah hancur, dan dinding itu menjelma menjadi penghalang antara dunia manusia luas dengan dunia bangsa tersebut. Dari sini kita memahami bahwa identitas Ya'juj dan Ma'juj bukanlah sekadar siapa mereka, tetapi bagaimana mereka berperan dalam panggung besar kehidupan. Sebagian manusia pada masa lampau membayangkan bahwa letak dinding tersebut berada di wilayah yang sangat jauh. Ada yang mengira berada di antara dua gunung di Kaukasus, ada pula yang membayangkan berada di Asia Tengah, bahkan ada yang menduga terletak di wilayah utara yang dingin, daerah yang dipenuhi es abadi. Walau demikian, semua itu hanyalah dugaan manusia yang terbatas. Tidak ada satupun yang dapat memastikan dengan pasti, karena Al-Quran tidak menyebutkan lokasi geografis secara jelas. Semua dibiarkan menjadi misteri, yang hanya dapat terungkap ketika waktu yang telah ditentukan tiba. Ketika para ahli kemudian menyandingkan bangsa Skit dengan Ya'juj dan Ma'juj, mereka melakukannya berdasarkan gambaran yang tampak dari permukaan sejarah. Mereka melihat bahwa bangsa Skit sering datang dari wilayah timur, bergerak cepat dalam jumlah besar, serta memiliki citra sebagai bangsa perusak. Namun yang sering terlupakan adalah bahwa bangsa Skit juga memiliki masa ketika mereka hidup damai, berdagang, berbaur, dan membentuk hubungan yang baik dengan bangsa lain. Padahal, gambaran tentang Ya'juj dan Ma'juj dalam Islam bersifat konsisten, selalu sebagai bangsa yang terhalang oleh dinding, dan menjadi simbol kekuatan yang kelak akan dilepas pada akhir zaman. Selain itu, tradisi Islam menekankan bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan muncul dalam jumlah sangat besar, jumlah yang digambarkan seperti gelombang manusia yang tidak dapat dihitung, seakan memenuhi dunia dalam sekejap. Gambaran seperti ini melampaui deskripsi bangsa manapun dalam sejarah manusia. Bahkan bangsa Mongol yang terkenal sangat kuat dan luas daerah taklukannya pun jumlahnya tidak dapat menandingi gambaran jumlah Ya'juj dan Ma'juj. Yang disampaikan dalam hadis gambaran ini memperkuat pemahaman bahwa Ya'juj dan Ma'juj bukanlah sekadar bangsa masa lampau, tetapi bagian dari rencana besar akhir zaman. Narasi ini kemudian membawa kita pada pemahaman bahwa kisah Ya'juj dan Ma'juj bukanlah sesuatu yang harus kita cocokkan secara sempurna dengan catatan sejarah. Yang terpenting adalah pelajaran di balik kisah mereka, bahwa dunia akan menghadapi ujian besar, bahwa ada kekuatan yang tidak dapat ditahan oleh manusia, dan bahwa akhirnya semua kekuatan dunia berada di bawah kendali Allah yang Maha Berkuasa. Kisah ini mengingatkan bahwa segala sesuatu dalam dunia memiliki batas, namun kehendak Allah tidak mengenal batas. Ketika dinding yang dibangun oleh Zulkarnain itu akhirnya hancur, maka dunia akan menyaksikan salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah manusia. Ya'juj dan Ma'juj akan keluar, bergerak seperti air bah yang memenuhi lembah dan gunung, membuat manusia tidak memiliki daya untuk melawan. Namun, meski gambaran ini tampak mengerikan, ajaran Islam menegaskan bahwa semua itu berada dalam kendali ilahi. Setelah Ya'juj dan Ma'juj bergerak bebas, Allah akan mengutus suatu hal yang akan menghabisi mereka sehingga bumi kembali tenang. Semua itu adalah bagian dari pelajaran bahwa tidak ada kekuatan manusia yang absolut, bahwa yang kekal hanyalah kekuatan Tuhan. Dengan memahami semua ini, kita dapat melihat bahwa pertanyaan apakah bangsa Skit adalah Ya'juj dan Ma'juj sebenarnya tidak perlu dijawab secara pasti, karena kisah tersebut bukan tentang etnis tertentu, bukan tentang bangsa tertentu, dan bukan tentang sejarah yang ingin disamakan dengan wahyu. Kisah tersebut adalah bagian dari narasi besar kehidupan, narasi yang menyatukan masa lalu, masa kini, dan masa depan dalam satu garis takdir. Dan manusia hanya dapat memahami bagian yang diizinkan oleh Tuhan, sementara bagian yang lain akan selalu berada di balik tirai. Di antara padang-padang rumput luas dan dataran tanpa batas, manusia dari masa lampau seringkali memandang cakrawala seakan menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dari apa yang terlihat.
Para pengelana yang hidup berpindah-pindah membawa banyak cerita tentang suku-suku besar yang muncul dari arah timur. Mereka menyebutkan kelompok yang datang dalam jumlah yang sangat besar, terkadang tanpa bisa diperkirakan, dan sering membawa kehancuran pada pemukiman yang tidak siap. Dalam imajinasi orang-orang pada masa kuno, bangsa-bangsa ini menjadi gambaran tentang bahaya yang datang dari dunia yang tidak mereka ketahui. Disinilah muncul berbagai penafsiran, sebagian didasarkan pada rasa takut, sebagian pada ketidaktahuan, dan sebagian pada upaya manusia memahami ancaman yang tampak tidak berujung. Sementara itu, dalam tradisi Islam, kisah Ya'juj dan Ma'juj bukan didasarkan pada kesaksian para pengembara, tetapi berasal dari wahyu yang disampaikan kepada Nabi. Ketika Al-Quran mengisahkan bagaimana Zulkarnain mendengar aduan suatu kaum tentang dua bangsa perusak tersebut, ia digambarkan sebagai seseorang yang diberi kekuatan oleh Tuhan untuk membangun struktur besar yang mencegah bangsa tersebut. Keluar dinding itu seakan menjadi simbol bahwa ada bagian dari dunia yang sengaja dipisahkan oleh Tuhan dari interaksi manusia lainnya. Kisah ini menempatkan Ya'juj dan Ma'juj pada ruang misteri, ruang yang tidak dapat dijangkau sepenuhnya oleh pengetahuan sejarah. Ketika para ahli berusaha menghubungkan kisah ini dengan bangsa Skit, mereka pada dasarnya sedang mencoba membangun jembatan antara dunia nyata dan dunia wahyu. Mereka melihat bangsa Skit sebagai contoh bangsa besar yang pernah menghantui wilayah Eropa dan Asia. Dalam sejarah, bangsa Skit disebut sebagai kelompok yang mampu bergerak cepat di atas kuda, menyerang dengan panah yang mematikan, dan menghilang dengan kecepatan yang sama. Mereka tidak hidup di kota, tidak membangun tembok, dan tidak menetap pada satu wilayah saja. Mereka adalah bangsa yang diciptakan oleh lingkungan yang keras, lingkungan yang mengajarkan mereka untuk bersiap menghadapi perubahan yang tiba-tiba. Namun meski gambaran bangsa Skit menarik, narasi Islam tidak mengarah pada kesimpulan bahwa mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Dalam tradisi Islam, Ya'juj dan Ma'juj tidak hidup bebas bergerak ke segala arah sebagaimana bangsa Skit. Mereka dibatasi oleh dinding yang hanya akan runtuh ketika waktu akhir mendekati. Sifat mereka juga digambarkan jauh lebih besar daripada bangsa manapun dalam sejarah. Tidak ada catatan sejarah yang pernah menggambarkan suatu bangsa muncul dalam jumlah yang begitu besar hingga memenuhi seluruh permukaan bumi dalam waktu singkat. Gambaran ini menunjukkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj bukan sekadar bangsa yang pernah dikenal dalam sejarah manusia, tetapi kelompok besar yang muncul dalam konteks akhir zaman. Narasi ini semakin rumit ketika kita memahami bahwa dunia memiliki siklus panjang dalam peradaban. Bangsa besar muncul, memuncak, hancur, lalu digantikan oleh bangsa lain imperium besar seperti Babilonia, Mesir, Persia, Romawi, dan dinasti Tiongkok. Pernah mencapai puncak kejayaannya, namun pada akhirnya semua mengalami kemunduran. Ketika peradaban runtuh, manusia seringkali mencari penyebab yang lebih besar dari sekadar kesalahan politik. Dalam gelapnya masa transisi, berbagai legenda dan mitos muncul, termasuk legenda tentang bangsa dari timur yang akan datang di akhir zaman. Legenda-legenda inilah yang kemudian disandingkan oleh orang-orang yang dengan kisah Ya'juj dan Ma'juj. Meskipun ajaran Islam tidak pernah menyatakan hal tersebut secara pasti. Pada masa tertentu, ada pula masyarakat yang memandang bangsa Mongol sebagai perwujudan Ya'juj dan Ma'juj, terutama setelah bencana besar yang mereka timbulkan di berbagai wilayah. Pasukan berkuda yang datang dengan jumlah besar, menghancurkan kota-kota besar, serta menyebarkan ketakutan, membuat orang-orang pada masa itu yakin bahwa dunia sedang menyaksikan apa yang dijanjikan dalam kitab suci. Tetapi ketika masa itu berlalu, kesimpulan itu pun dianggap tidak tepat, karena bangsa Mongol tidak sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam ajaran Islam. Mereka tidak muncul dari balik dinding, tidak keluar pada akhir zaman, dan tidak memenuhi bumi dalam skala yang menggambarkan akhir perjalanan dunia. Pelajaran dari kesalahan penafsiran tersebut memperkuat keyakinan bahwa identitas Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat dipastikan melalui sejarah. Mereka tetap berada dalam ruang yang tidak terjangkau oleh manusia. Semua dugaan yang mengaitkan mereka dengan bangsa tertentu dianggap sekadar upaya memahami sesuatu yang berada di luar jangkauan manusia, hanya dapat menebak-nebak, tetapi tidak memiliki dasar wahyu untuk memastikan. Namun, meski identitasnya tidak dapat dipastikan,
Narasi tentang Ya'juj dan Ma'juj terus menjadi salah satu cerita yang paling kuat dalam tradisi Islam. Kisah tentang bagaimana mereka akan keluar, bagaimana mereka akan memenuhi bumi, bagaimana mereka akan meminum seluruh air, dan meninggalkan kekeringan, serta bagaimana doa manusia tidak akan mampu menghentikan mereka. Semuanya memberikan gambaran tentang betapa dahsyat peristiwa itu nanti. Kisah tersebut bukan hanya menggambarkan kekuatan yang tidak dapat ditandingi manusia, tetapi juga mengingatkan bahwa dunia ini memiliki awal dan akhir, bahwa manusia tidak dapat menghindari takdir, dan bahwa semua kekuasaan pada akhirnya berada dalam kendali Tuhan. Dengan semua kisah ini, kita kembali memahami bahwa bangsa Skit hanyalah salah satu dari banyak bangsa yang digunakan sebagai perbandingan oleh para sejarawan. Mereka bukan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka hanya bangsa manusia biasa yang pernah hidup, pernah berjaya, dan pernah runtuh. Sedangkan Ya'juj dan Ma'juj, menurut ajaran Islam, adalah bagian dari ketetapan akhir zaman yang belum terungkap. Mereka bukan peradaban yang hilang dalam sejarah, tetapi bangsa yang belum muncul ke permukaan dunia karena masih terhalang oleh dinding yang dibangun berabad-abad lalu. Dalam perjalanan panjang ini, kita dapat membayangkan bagaimana pada masa lampau manusia dari berbagai wilayah duduk di depan api unggun pada malam hari, mendengarkan cerita dari para penjelajah, pedagang, dan utusan yang melakukan perjalanan jauh. Mereka mendengar kabar tentang kelompok besar yang hidup di balik pegunungan, kelompok yang tidak dikenal bahasa maupun budayanya, kelompok yang bergerak tanpa terikat oleh pemukiman apapun. Suara-suara ini, meskipun mungkin dibumbui oleh ketakutan atau imajinasi, tetap saja membentuk gambaran kolektif manusia tentang ancaman yang tidak terlihat. Setiap cerita yang disampaikan menjadi bagian dari memori bersama, hingga suatu saat kisah itu berkembang menjadi legenda yang berusia lebih panjang daripada para penyampainya. Namun narasi wahyu dalam Islam menempatkan kisah Ya'juj dan Ma'juj pada ruang yang berbeda. Ia tidak terbangun dari rasa takut manusia, tetapi dari firman yang menegaskan bahwa ada bangsa besar yang keberadaannya merupakan bagian dari ketentuan ilahi. Ketika Zulkarnain membangun dinding besi dan tembaga yang sangat kokoh, ia melakukannya bukan sekadar untuk memenuhi permintaan suatu kaum, tetapi sebagai bagian dari rancangan Tuhan mengenai perjalanan dunia. Dinding itu bukan sekadar alat pertahanan, tetapi pemisah antara dunia manusia pada saat itu dengan kekuatan yang hanya akan dilepaskan pada masa yang telah disiapkan. Dalam kisah ini, manusia menjadi saksi atas keputusan Tuhan, bukan sekadar pencatat sejarah. Ketika ahli sejarah berusaha menghubungkan bangsa Skit dengan Ya'juj dan Ma'juj, mereka mencoba memasukkan kisah wahyu ke dalam kerangka sejarah dunia. Mereka membayangkan sebuah garis waktu yang dapat mempertemukan dua narasi besar ini. Mereka melihat bangsa Skit yang hidup di padang Eurasia, yang bergerak cepat dan tiba-tiba, serta yang sering dianggap menakutkan oleh peradaban menetap. Bagi para pemikir yang mencoba menghubungkan keduanya, bangsa Skit seakan menjadi bayangan masa lalu dari gambaran yang disampaikan oleh wahyu. Namun, semakin dalam hubungan ini dikaji, semakin jelas terlihat bahwa keduanya tidak menyatu. Bangsa Skit adalah bagian dari sejarah manusia, sementara Ya'juj dan Ma'juj adalah bagian dari takdir akhir zaman. Bangsa Skit datang dan pergi, mengalami kejayaan dan kehancuran seperti bangsa lainnya. Mereka tidak terhalang oleh dinding besi, mereka tidak muncul dalam jumlah yang memenuhi bumi secara mendadak, dan mereka tidak menunggu waktu yang ditentukan oleh Tuhan untuk keluar. Sebanyak apapun bangsa Skit memiliki kesamaan dengan gambaran yang dimiliki manusia tentang bangsa perusak, mereka tetap berada pada ranah sejarah, bukan ranah gaib. Di sisi lain, Ya'juj dan Ma'juj dalam ajaran Islam digambarkan sebagai sesuatu yang tidak dialami dunia pada masa lampau. Mereka adalah bangsa yang tidak dapat menembus dinding penghalang, bangsa yang kelak akan keluar hanya ketika dinding itu runtuh, serta bangsa yang jumlahnya tidak dapat ditandingi oleh kelompok manusia manapun. Hadis menggambarkan jumlah mereka dengan sangat besar, sampai digambarkan bahwa setiap kelompok dari mereka akan meninggalkan jejak kehancuran yang tidak dapat diatasi manusia. Gambaran ini tidak pernah muncul dalam sejarah tentang bangsa Skit, bangsa Hun, bangsa Mongol, ataupun bangsa nomaden lain manapun. Semua bangsa itu, meskipun kuat,
tetap dapat dihentikan oleh peradaban pada akhirnya. Namun Ya'juj dan Ma'juj digambarkan jako sesuatu yang tidak dapat dihentikan oleh kekuatan apapun kecuali oleh intervensi Tuhan langsung. Jika kita memperluas narasi ini, kita akan memahami bahwa kisah Ya'juj dan Ma'juj bukan hanya tentang ketakutan akan akhir zaman, tetapi juga tentang bagaimana manusia merespons misteri yang tidak dapat mereka pahami. Sebagian manusia mencoba menafsirkannya secara harfiah, sebagian lagi mencoba menafsirkannya secara simbolis. Namun, pada kedua sisi itu, tetap ada kesadaran bahwa kisah ini membawa pesan yang lebih besar. Pesan bahwa segala hal memiliki masa yang telah ditentukan, bahwa dunia tidak bergerak tanpa arah, dan bahwa ada batas pada setiap kekuatan yang diciptakan. Melanjutkan kisah ini, kita dapat membayangkan bagaimana dunia akan menghadapi munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Narasi Wahyu menggambarkan bagaimana mereka akan menyebar seperti gelombang yang melanda daratan, memasuki lembah-lembah, menaklukkan wilayah tanpa pertempuran, karena manusia tidak mampu menghalangi mereka. Kehadiran mereka bukan hanya ujian bagi manusia, tetapi juga penanda bahwa dunia sedang memasuki masa-masa terakhirnya. Setelah itu, intervensi Tuhan akan datang dalam bentuk yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun. Dunia yang selama ribuan tahun dihuni manusia akan menjadi saksi akhir perjalanan bangsa ini, dan kemudian saksi dari kehadiran keputusan Tuhan yang final. Dengan seluruh kisah ini, kita memahami bahwa menghubungkan bangsa Skit dengan Ya'juj dan Ma'juj hanyalah sebagian dari keinginan manusia untuk memberikan nama pada sesuatu yang tidak mereka kenal. Namun, ajaran Islam menjelaskan bahwa identitas bangsa tersebut berada di luar jangkauan sejarah manusia. Kisah mereka adalah misteri besar yang tidak dapat diselesaikan oleh teori sejarah, sejarawan, atau pencarian geografis. Ia hanya akan terjawab ketika waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan tiba. Ketika bayang-bayang dunia masa lalu kian menjauh, manusia memasuki masa baru yang membawa perubahan besar, baik dalam cara berpikir maupun dalam cara memahami dunia. Namun, meskipun dunia terus berubah, ketertarikan manusia terhadap kisah besar ini tidak pernah hilang. Di berbagai belahan bumi, kisah Ya'juj dan Ma'juj diceritakan ulang dari generasi ke generasi. Mereka bukan sekadar tokoh dalam legenda, tetapi simbol tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Dalam setiap narasi yang menceritakan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, selalu terdapat gambaran tentang skala yang luar biasa, skala yang tidak pernah tercatat dalam sejarah dunia. Gambaran ini membuat manusia sadar bahwa dunia yang mereka huni hanya sebagian kecil dari rencana besar yang sedang berlangsung. Ketika memikirkan bagaimana bangsa besar ini suatu hari akan keluar dari tempat mereka ditahan, manusia sering membayangkan dinding tinggi yang menghalangi mereka. Dinding yang dibangun dengan logam yang meleleh hingga bersatu menjadi struktur yang tidak dapat ditembus. Dinding ini dalam imajinasi manusia berdiri di antara dua gunung besar, menjaga dunia luar dari serangan bangsa yang jumlahnya tak terhingga. Gambaran dinding itu sendiri telah menjadi bagian dari mitologi yang dibentuk oleh manusia, meskipun Wahyu hanya menjelaskan bahwa ia kokoh dan kuat hingga tiba waktu yang telah Allah tentukan untuk membuatnya runtuh. Dalam perenungan yang mendalam, dinding itu bukan sekadar penghalang fisik, tetapi juga simbol tentang batas yang ditetapkan oleh Tuhan, agar manusia tidak terbebani oleh kejadian yang belum waktunya. Seiring berjalannya waktu, manusia semakin sering mengaitkan peristiwa-peristiwa besar dengan tanda akhir zaman. Ketika perang besar terjadi, mereka bertanya, apakah ini pertanda? Ketika bencana datang silih berganti, mereka bertanya apakah dunia mendekati masanya. Ketika kerajaan besar runtuh, mereka kembali mengingat kisah Ya'juj dan Ma'juj. Begitu besar pengaruh kisah ini terhadap cara pandang manusia, hingga setiap kejadian besar di dunia selalu dikaitkan dengan kemungkinan kemunculan mereka. Namun ajaran Islam menekankan bahwa semua itu hanya akan terjadi pada waktu yang telah ditentukan, dan tidak ada seorang pun yang dapat mempercepat atau memperlambatnya. Jika kita melanjutkan narasi ini dengan menelusuri lebih jauh perjalanan akhir zaman, maka gambaran besar mulai terbuka. Mula-mula dunia akan memasuki masa penuh fitnah ketika muncul sosok perusak yang dikenal sebagai Dajjal, sosok yang akan mengguncang akidah umat manusia. Pada masa itu, manusia akan diuji dengan perkara yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya,
Namun pada akhirnya, kedatangan Nabi Isa akan mengembalikan keseimbangan. Beliau akan menegakkan kebenaran, mematahkan kebohongan, dan membawa umat manusia pada masa yang penuh cahaya. Namun, perjalanan itu tidak berakhir sampai di sana. Setelah masa itu berjalan, dunia akan kembali menghadapi ujian besar, ujian yang jauh lebih dahsyat. Ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar, mereka akan menyebar dengan kecepatan yang tidak dapat dihentikan siapapun. Mereka akan memenuhi tanah, meminum sungai-sungai hingga kering, dan membuat manusia berlari ke tempat paling tinggi untuk menghindari gelombang manusia yang tidak terbendung. Namun, meskipun gambaran mereka tampak menakutkan, kisah ini juga menyampaikan bahwa segala sesuatu tetap berada dalam kendali Allah. Setelah manusia berdoa dengan sangat dalam, setelah dunia berada pada titik tidak berdaya, Tuhan akan mengirimkan sesuatu yang menghabisi seluruh Ya'juj dan Ma'juj tanpa perlawanan sedikit pun. Dari sini kita memahami bahwa perbandingan antara bangsa Skit dan Ya'juj serta Ma'juj sesungguhnya tidak pernah dapat disatukan.